Ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah fazal muttaqun innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jemaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini azam yang sudah kita tetapkan Allah izinkan untuk kita bisa bersuah. Hadirin hamba Allah yang Allah muliakan dimanapun Anda berada, pada sore hari ini sebagai yang sudah dibagikan, kita masuk pada bab tentang al-haya fil ilmi. Ya, jadi bab tentang malu dalam masalah ilmu gitu. Nah, dalam pamflet itu terjemahan bebasnya adalah mengekang malu, ya, mengekang malu untuk bisa melaksanakan majlis taklim lah, kira-kira begitu kalimatnya. Nah, bab kalimat benarnya adalah babul haya fil ilmi. Jadi di sini ada bab tentang al-haya, tentang takut fil ilmi dalam mengambil ilmu. Nah, gitu. Kemudian Imam Mujahid berkata, Imam Mujahid berkata, la yata'allamul ilma. Nah, gitu. La tidaklah yata'amu belajar, tidaklah seseorang bisa mempelajari al-ilma ilmu sementara dia itu malu. Wala dan tidak pula bisa mempelajari ilmu mustakbirun sementara dia itu takabur atau sombong. Jadi kata Imam Mujahid, orang yang malu dan orang yang sombong itu dia tidak akan bisa mempelajari ilmu. Wa qalat Aisyah, nah berkata Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, nikman nisa, sebaik-baiknya perempuan adalah nisaul ansor, wanita ansor. Kata Aisyah, sebaik-baiknya wanita adalah wanita kaum ansor. Kenapa? Dari Aisyah melihat bahwa sebaik-baiknya wanita adalah wanita ansor, itu dilihat dari bahwa lam yamnun, bahwa tidak bisa menghalangi kepada mereka apa al-haya'u, rasa malu. Jadi orang wanita ansor itu kata Aisyah sebaik-baiknya wanita. Kenapa? Karena perasaan malunya tidak menghalangi an yafaqaha, untuk bisa tafaqquh, untuk bisa paham fiddin dalam masalah agama. Nah begitu hadirin. Ini judulnya babul haya fil ilmi, bab tentang malu dalam mencari ilmu. Oke. Nah, baik, hadisnya kita masuk kepada hadisnya. Nah, ini hadisnya, ya, hadisnya ini. Nah, hadisnya hadis nomor 130. Hadisnya nomor 130. Hadis nomor 130. Coba hadirin bisa men-screenshot dulu, memfoto dulu boleh, memfoto dulu. Nih, hadisnya 130. Jadi bagi hadirin sekalian yang punya e-booknya atau punya kitabnya, dibuka Kitabul Ilmi, kitab tentang ilmu, babul haya fil ilmi, bab tentang malu dalam berilmu. Hadisnya nomor 130. Nah, kita langsung hadirin sekalian. Nah, kita baca. Hadatsana, telah menceritakan kepada kami. Siapa? Muhammad
bin Salam. Nah, begitu. Nah, kami di sini hari ini yang mengartikan kami itu maksudnya adalah Imam Bukhari. Jadi hadatsana telah menceritakan kepada kami, kepada Imam Bukhari, siapa? Muhammad bin Salam. Berarti Muhammad bin Salam adalah gurunya Imam Bukhari. Nah, kemudian ternyata Muhammad bin Salam pun juga meriwayatkan kepada Imam Bukhari itu sambil dia juga mempertanggungjawabkan. Qala dengan mengatakan bahwa akhbarona telah mengabarkan ke kami. Nah, kami di sini adalah Muhammad bin Salam. Siapa? Abu Muawiyah, yaitu Abu Muawiyah. Nah, qala berkata juga itu Abu Muawiyah. Dalam rangka apa beliau berkata? Dalam rangka mempertanggungjawabkan yang diriwayatkan kepada Muhammad bin Salam tadi. Kata beliau, hadatsa telah menceritakan kepada kami siapa? Hisham bin Urwah. Nah, Hisham bin Urwah. Berarti Hisham bin Urwah muridnya daripada Abu Muawiyah. Begitu. Nah, sementara Hisham bin Urwah mendapatkan hadis an abihi dari ayahnya. An dari abihi ayahnya. Nah, kemudian an Zainab dari Zainab ayahnya Hisham bin Urwah mendapatkannya dari Zainab, yaitu ibnati Ummi Salamah, putrinya Ummu Salamah. Begitu. Nah, kemudian Zainab binti Ummi Salamah tadi mendapatkan hadis dari siapa? Ummi Salamah, ya dari ibunya, dari Ummi Salamah, begitu ya. Qalat, lantas Ummu Salamah berkata begini. Nah, itu adalah sanadnya, hadirin sekalian. Jadi kita ingatkan kembali, barangkali ada yang baru bergabung, bahwa ketika kita mempelajari hadis, kita dihadapkan kepada sanad dan rawi. Sanad itu sekarang, rawi itu periwayat. Nah, ini kalau kita alurnya diambil dari Imam Bukhari, bisa Muhammad bin Salam, ada Abu Muawiyah, ada Hisham bin Urwah, ada bapaknya Hisham bin Urwah, ada Zainab putrinya Ummu Salamah, dan dari Ummu Salamah itu namanya sanad, jadi sandaran. Sementara kalau alurnya dari belakang, dari Ummu Salamah meriwayatkan kepada Zainab binti Ummi Salamah meriwayatkan kepada bapaknya Hisham bin Urwah, bapaknya Hisham bin Urwah kepada anaknya Hisham bin Urwah meriwayatkan kepada Abu Muawiyah meriwayatkan kepada Muhammad bin Salam. Nah, Muhammad bin Salam meriwayatkan kepada Imam Bukhari. Maka mereka itu adalah rawi. Nah, jadi dari Ummi Salamah itu rawi pertama, rawi bin Salam. Imam Bukhari sendiri bukan rawi, beliau penulis hadis. Nah, begitu. Baik, kita kembali hadirin sekalian. Nah, kemudian kata Ummu Salamah, qalat, Ummu Salamah berkata begini, Ja'at telah datang Ummu Sulaim ila Rasulillah, menemui Rasulullah SAW. Dan ia berkata, nah kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha sesungguhnya ini layastahi, tidak pernah malu minal haqi, untuk jika berkaitan dengan hal yang hak, yaitu kebenaran. Nah kata beliau ya. Tadi kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak pernah malu
jika berkaitan dengan kebenaran. Nah, selanjutnya, fahal maka apakah alal mar'ah seorang perempuan itu min guslin wajib mandi idza apabila ihtalamat perempuan tadi bisa. Nah, begitu ya. Jadi ini Ummu Sulaim ini seorang wanita Ansor yang disebut oleh itu tadi sebaik-baiknya wanita itu adalah wanita Ansor. Kenapa begitu? Karena wanita Ansor itu tidak pernah rasa malu untuk menanyakan sesuatu kepada Rasulullah yang berkaitan dengan keperempuanan. Nah, begitu. Nah, ini dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah seorang wanita itu harus mandi wajib? Idza amalat apabila dia itu mimpi basah. Nah, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kata Nabi, ini hadis nabinya, idza ro'ati, apabila engkau wahai Ummu Sulaim melihat al-ma'a air mani. Nah, itu. Kalau jika seorang perempuan itu mendapati dirinya ada air maninya, maka wajib dia mandi. Nah, hadirin sekalian, mendengar pertanyaan yang rasanya itu amat privasi, ya, amat pribadi, gitu, godok, kemudian menutupi Ummu Salamah, yakni menutupi takni wajah, menutupi wajahnya karena malu, gitu. Malu, di Ummu Salamah menutupi matanya karena menutupi wajahnya karena malu mendengar pertanyaan itu. Waqalat, kemudian Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wata awat tahtalimul mar'ah. Apakah si mar'ah itu mimpi basah? Apa memang si mar'ah itu, perempuan itu juga mimpi basah seperti laki-laki, gitu ya? Qala, kata Rasul, na'am. Oh iya, perempuan juga mimpi basah mengeluarkan air mani, gitu. Taribat yaminuka, bagaimana dengan engkau? Taribat yaminuki, bagaimana dengan engkau wahai Salamah? Fabima, bukankah yusbihuha waladuha, bukankah menyerupai kepada ibu waladuha seorang anak? Begitu? Nah, begitu. Nah, ini dari hadis ini, hadirin sekalian, perempuan Ansor tadi itu tidak malu menanyakan sesuatu yang sesungguhnya itu berkaitan dengan kewanitaan. Sampai Ummu Salamah menutup wajahnya karena malunya tadi. Tapi dia malah terpancing bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah memang seorang perempuan itu mimpi basah sehingga keluar air mani? Ya. Kata Rasul, naam, betul. Nah, tarobat yaminuka, bagaimana denganmu wahai Ummu Salamah? Bukankah si anak perempuan tadi, si anak seorang ibu itu bisa menyerupai ibunya? Menunjukkan bahwa pada perempuan pun juga keluar air mani. Sehingga dengan begitu serupalah seorang anak menyerupai ibunya, begitu. Nah, hadirin sekalian, ini terjemahan bebasnya, ya, terjemahan bebasnya seperti ini, bisa dipoto dulu. Nah, begitu. Nah, kita masuk sekarang kepada penjelasannya, ya, penjelasan hadisnya. Ya, agak lonsat ini, ya, penjelasan hadisnya. Ya. Kita lihat poin pertama, hadirin sekalian. Jadi hadis ini menjelaskan tentang rasa malu, begitu. Dalam hal ini, hadirin sekalian, malu itu terbagi dua.
Ada malu yang tercela dan ada malu yang terpuji. Begitu. Apa malu yang tercela? Malu yang tercela itu adalah malu yang menghalangi kita, itu termasuk malu yang tercela adalah malu yang menghalangi kita untuk melakukan apa yang diwajibkan dan untuk meninggalkan apa yang diharamkan, gitu. Itu malu yang tercela. Jadi malu yang tercela itu adalah malu yang menghalangi kita untuk melakukan apa yang diwajibkan dan menghalangi kita untuk meninggalkan apa yang diharamkan. Itu malu seperti itu, malu tercela. Contoh seperti seorang perempuan yang belum berjilbab, dia malu berjilbab. Takut dikatain inilah, takut dikatain itulah. Nah, sifat malu seperti ini tentu malu yang tercela. Begitu ya. Nah, itu yang harus dihindari. Nah, sedangkan malu yang mulia adalah malu yang menghantarkan kita kepada akhlak mulia. Nah, ini malu yang mulia, yaitu malu yang menghantarkan kita pada akhlak mulia. Begitu. Yaitu misal malu yang menghantarkan kita kepada akhlak mulia itu di antaranya seperti perkataan mujahid di atas ya. Nah ini perkataan mujahid di atas ini yaitu yang ini. Nah ini kalau ini yang salah, kalau dia itu merasa la yata'allamul ilma, tidak bisa mempelajari ilmu, siapa? Mustahil, orang yang malu, wala mustakbirun, dan orang yang sombong. Nah ini malu yang tercela, begitu. Jadi bagaimana mungkin dia bisa belajar ilmu sementara dia malu? Malu dalam arti ya malu lah, dia malu untuk ketemu orang, malu untuk ketemu dengan apa, malu untuk ketemu dengan apa, sehingga terhalanglah dia untuk mencari ilmu. Terlebih orang yang muslim. Mungkin orang yang malu tadi, malu, saya kan usia lebih tinggi dari dia. Malulah saya belajar dengan dia. Nah, itu kan malu yang tercela. Begitu. Ya. Nah, ada malu yang sombong. Orang yang sombong seperti saya kan sudah tinggi ilmunya. Dia sudah tinggi ilmu maka berguru kepada muridnya. Nah, ini malu yang sombong, malu yang tercela. Sementara malu yang baik itu malu yang bisa menghantarkan. Malu yang bisa menghantarkan untuk bisa bermajlis taklim. Misal tadi dia itu malu kalau tadi dia itu malu kalau coba lupa nih contohnya ya. Nah, malu yang dia malu, nantilah ketemu ya contohnya kok tiba-tiba lupa ini hadirin sekalian ya, malu yang mulia tadi. Nah, hadirin sekalian, kita lihat nomor 2, slide 2. Malu juga disandarkan pada Allah. Malu juga disandarkan pada Allah. Dan bisa memberikan ketegasan. Karena sesuatu yang benar adanya. Ya, atau karena persoalan etika. Jadi malu juga disandarkan kepada Allah. Nah ya. Nah ini. Coba kita lihat malu yang disandarkan kepada Allah menunjukkan ketegasan. Ada ayat surat Al-Baqarah ayat 26 di sini dikatakan innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah tidak malu an yadriba matalan, ketika Allah menciptakan seumpama apa saja ba'udotan yang hina, ya. Allah itu tidak malu menciptakan sebuah perumpamaan seperti nyamuk lah, jadi seperti nyamuk lah, sama paukoha atau bahkan lebih rendah dari nyamuk, begitu. Nah Allah tidak merasa tidak berasa malu
ketika menciptakan nyamuk atau bahkan lebih rendah dari itu. Begitu. Tidak malu di hadapan orang kafir. Karena orang kafir itu memandang, masa iya sih Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha gagah, Tuhan yang maha sempurna. Ya tiba-tiba dia menciptakan nyamuk. Hewan yang mungkin untuk sementara waktu boleh dikatakan hewan yang hina dan tidak ada arti apa-apa. Masa iya Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak bermakna seperti nyamuk? Begitu ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah lah yang menciptakan nyamuk itu. Dengan tegasnya Allah tidak malu. Nah, begitu ya. Nah, oleh karena itu fa'ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna, mereka tahu annahul haqq, penciptaan nyamuk dan yang sejenis dengan itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, min rabbihim, dari Tuhan mereka. Namun wa ammal ladzina kafaru, adapun orang kafir, fayaquluna, mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza masalah. Ya, apa sih yang dikehendaki oleh Allah dengan perumpamaan ini? Ya, jadi orang kafir tidak mampu menuai pemahaman, ya, menuai pemahaman terhadap apa yang Allah ciptakan tadi, sehingga yudillu bihi kafiron, dengan perumpamaan itu Allah sesatkan mereka yang banyak, namun juga wayahdihi bihi kafiran, Allah berikan petunjuk mereka yang banyak. Nah, ujung persoalan wa mayudilu, memang tidak ada yang disesatkan oleh Allah itu ilal fasikin, kecuali orang-orang yang fasik. Nah, jadi sekalian, karena persoalan kefasikannya itulah, ya, karena persoalan kefasikannya itulah, lantas mereka tidak mampu aspek positif dari ciptaan Allah yang dalam hal ini sepertinya nyamuk tadi. Nah, Allah tidak malu menyampaikan, ya. Ini menunjukkan persoalan usul, sehingga Allah menetapkan bahwa Allah tidak malu dengan itu. Kalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu juga pemalu, pada satu sisi jelas. Ya, di satu sisi Allah itu tidak malu untuk menyatakan sesuatu yang pokok. Ya, tidak malu untuk menyatakan sesuatu yang pokok. Tetapi di satu sisi zat Allah sendiri adalah sebagai zat pemalu. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi, ya, yaitu yang dikatakan oleh Imam Abu Dawud dan disahkan oleh Al-Albani. Nah, Rasulullah bersabda, "Innakum, sesungguhnya Tuhan kalian itu, wa ta'ala, Allah tabaruk dan maha tinggi, bahwa kalian hayyun karim, adalah Tuhan pemalu yang mulia." Ya, begitu. Yastahyi min abdihi, yang dia malu kepada hambanya, idza rafa'a yadayhi, saat hambanya mengangkat tangannya untuk berdoa. Malu kalau kemudian tangan itu kembali hampa, begitu, ya. Nah, hadirin sekalian, jadi di samping Allah itu tidak pernah malu menyampaikan suatu kebenaran, tapi dzatiyahnya sendiri Allah itu adalah Tuhan yang pemalu. Begitu ya. Sehingga dengan amalnya itulah Allah kemudian mengabulkan doa hambanya. Begitu ya. Nah, kemudian dengan rasa malu itulah Allah kemudian menolong hamba-hambanya. Nah, itu begitu. Itu contoh daripada malu yang baik. Misal tadi malu yang baik itu kita malu kalau kemudian tidak menuntut ilmu, malu dilihatin orang karena kita tidak sholat berjamaah dan lain sebagainya. Itulah contoh dari malu yang baik. Nah, Allah sendiri dzatiyahnya apa malu, begitu.
Bahkan ketika menunjukkan tata etika, ada sekalian, Allah terlihat rasa malunya, ya, terlihat rasa malunya, sehingga ketika menyatakan nisaukum hartsulakum, menyatakan bahwa wanita-wanita kalian itu adalah tempat, mohon maaf hadirin sekalian, adalah tempat apa namanya hubungan, ya, hubungan begitu suami istri, maka Allah malu untuk menyampaikan itu secara vulgar, sehingga Allah katakan nisaukum, wanita kalian itu lakum, apa, ladang bagi kalian. Nah, ladang bagi kalian. Faktu, maka datangilah harsakum, ladang kalian itu, annasitum, di mana saja kalian mau. Nah, dan selanjutnya, ya, ayat ini gitu. Nah, jadi hadirin sekalian, ya Allah sendiri yang pemalu, sehingga banyak dalam ayat-ayat Al-Quran Allah menerangkan beberapa hal itu sedikit tidak begitu jelas, tetapi memakai ungkapan-ungkapan yang sifatnya analog, ya, begitu. Nah, kalau kita lihat nomor 3, hadirin sekalian, Ummu Sulaim tadi yang bertanya kepada Rasulullah tadi, nah, dikatakan oleh Aisyah itu sebagai wanita Ansor, dan dipuji oleh Aisyah karena perasaan malunya tidak menghalangi dia untuk mencari ilmu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kata Aisyah, mal apa tadi di atas, ya, ada tuh kata ayat ini. Nah, jadi nikman nisa, sebaik-baiknya wanita adalah nisaul ansor. Nisa nisa kaum Ansor. Kenapa? Karena rasa malunya tidak menyebabkan dia bisa terhalang untuk patuh din, begitu. Nah, jadi hadirin sekalian, ini malu yang harus ditinggalkan karena menghalangi kita untuk bergabung dalam majelis ilmu. Nah, alhamdulillah kalau di sini, ya, Bapak Ibu semuanya juga, kita semua, makanya kita ini kan jumpa dalam rangka untuk saling mengingatkan. Ya, terlebih dari mahasiswa yang Bapak banggakan, kalian tentu saja membutuhkan karena untuk bekal kalian. Ini contohnya dari ibu-ibu, bapak-bapak saya baik di UPI ataupun di tempat lain, ya, karyawan juga baik di UPI di tempat lain, tentu saja kerabat-kerabat sekalian, dimanapun Anda berada, itu yang tentunya yang usianya di atas saya tuh tidak merasa malu, itu karena itu tadi, karena kata Imam Mujahid tadi, la yata'allamul ilma, tidak bisa mendapatkan ilmu siapa orang pemalu dan orang yang sombong, begitu. Nah, hadirin sekalian, kembali pada bahasan tadi, ya. Nah, jadi Ummu Sulaim itu adalah seorang sahabiah dari kalangan Sa'ul Ansor, dari kalangan para wanita Ansor yang tidak menyebabkan rasa malunya untuk mencari ilmu, ya, sehingga bertanya kepada Rasulullah tentang air mani tadi, apakah perempuan itu bisa mimpi basah? Kata Rasul, bisa. Nah, gitu. Sampai kemudian Ummu Salamah menutupi wajahnya karena merasa malu akan pertanyaan tadi, begitu. Nah, hadis kalian, kalimat dalam hadis tadi, poin 4, ya, bagaimana mungkin anak serupa dengan ibunya, adalah menunjukkan bahwa perempuan pun juga bisa mengeluarkan mani, gitu, ya, perempuan juga bisa mengeluarkan mani. Berikutnya hadirin sekalian, ini ada hadis Nabi. Ini sesungguhnya dalam bab malu ini, ya, ada 2 hadis. Hadis nomor 130 dan hadis nomor 131 yang ini. Karena satu tema
saya langsung membahas saja, ya, membahas saja sekaligus. Nah, ini ada hadis an abdi an ini an ya, ini an. N-nya terhapus. An Abdullah dari Abdullah bin Umar. Hadisnya dari Abdullah bin Umar. Kata beliau, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu qala bersabda begini. Ini sabda Rasul ya. Inna minasajari, sesungguhnya sesungguhnya ada sebuah pohon yang syajaratan layasqutu wirquha, pohon yang tidak berguguran bunganya, begitu ya, yang tidak bergugurannya. Nah, pohon itu yang tidak berguguran daunnya tadi, itu mislul muslim, seperti pribadi seorang muslim. Begitu. Jika Rasulullah di sini, Rasulullah menganalogkan pribadi muslim itu adalah pohon tadi yang tidak pernah berguguran daunnya, begitu. Nah, kemudian kata Rasul, haduni mahya. Coba ceritakan, wahai para sahabat, ya, mahya, pohon apa itu? Nah, gitu. Jadi di sini Rasulullah memancing kepada para sahabat untuk bisa berpikir, kira-kira pohon apa yang tidak berguguran bunganya, dan pohon yang tidak berguguran daunnya, yang pohon itu adalah merupakan analog daripada seorang muslim, begitu ya, daripada seorang muslim. Nah, mahya apa itu? Nah, mendengar pertanyaan itu, seorang sahabat, fawaqa'an nasu, orang-orang kembali kepada dirinya untuk berpikir, fi syajaril badiyah, dalam pikirannya itu ini pohon pasti pohon yang jauh, pohon yang entah di mana, begitu ya, pohon yang jauh, pohon yang entah di mana. Namun hadis kalian, fawaqa'a fi nafsi, ada yang terbetik dalam diriku, ya, nafsi, terbetik dalam diriku, kata salah seorang sahabat, annaha, bahwa pohon itu tiada lain adalah an-nakhla, pohon kurma, gitu. Nah, ada sahabat yang saya terbetik di dalam diriku bahwa pohon yang dimaksud oleh Rasul itu adalah pohon kurma. Nah, qala, berkata Abdullah, kemudian Abdullah berkata, fastah, yaitu, namun aku lupa, aku malu mengatakan bahwa pohon itu pohon kurma, malu. Padahal tadi Rasul kan untuk meminta, coba di antara kalian, kalau bahasa kita, coba di antara kalian ada yang tahu pohon apa itu? Pohon yang tidak pernah gugur daunnya. Nah, sesungguhnya sahabat ada yang terpikir. Di sini Abdullah terpikir bahwa pohon itu pohon kurma. Fastah, yaitu, namun kata Abdullah, aku malu untuk menyampaikannya. Faqalu, lantas para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirna biha, pohon apa itu, coba kabarkan. Nah, gitu. Nah, faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun Rasulullah SAW bersabda, hiya, pohon itu tidak lain adalah an-nakhla, pohon kurma. Nah, begitu ya, pohon kurma. Nah, kemudian kalau kemudian Abdullah berkata, fahadastu, aku sebenarnya akan menceritakan, maksudnya fahadastu, aku mengatakan abi kepada ayahku, bima waqa'a fi nafsi, jawaban apa yang sebenarnya sudah terbetik dalam diriku, ya, namun karena malu tadi, ya. Faqala, kemudian berkata bapaknya dari Abdullah tadi, ya, kata beliau, li antakuna qultuha ahabbu ilayya. Nah, ya. Nah, ya,
seandainya engkau itu mengatakan bahwa hal itulah pohon kurma, itu ahabu ilayya, lebih aku cintai. Ya, dari an yakunali kada wa kada, daripada mengatakan sesuatu yang lain. Nah, hadis kalian, hadis ini pun juga mengisahkan kepada kita tentang rasa malu. Namun ada dua, ada malu bertanya, ada malu menjawab. Nah, dua-duanya adalah termasuk dari kalangan malu yang dilarang, malu yang tercela. Nah, ya, yang tercela. Baik, hadirin sekalian, ya dengan demikian, alhamdulillah, ya. Nah, jadi dalam bermajelis taklim itu, maka ada yang menghalangi kita, entah karena kita lebih senior, entah karena kita lebih tinggi ilmunya, malu untuk kemudian mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh orang-orang yang lebih rendah derajatnya, kan yang lebih junior dan lain sebagainya. Namun seperti itu, kalangan malu yang dilarang. Sementara malu yang dibolehkan adalah tadi, apabila rasa malu itu menghantarkan kepada ketakwaan. Seperti malu kita kepada Allah kalau sholat kita ini tidak di masjid. Nah, kalau sudah muncul malu seperti itu, maka itu sesuatu yang bagus. Begitu. Karena menghantarkan kepada kebaikan. Nah, sekalian mungkin bisa kita perpanjang bahasan ini lewat diskusi. Insya Allah nih waktunya masih banyak, boleh kita diskusi, ya, karena ini hal yang amat baik untuk kita diskusikan. Nah, hadirin sekalian, kepada Bapak Ibu dosen, baik UPI ataupun di tempat lain, silakan bila ada yang akan bersilaturahmi, demikian juga sahabat karib kerabat juga sama yang akan bersilaturahmi, silakan bisa melalui chat di room ini, di Zoom, atau bisa open mic juga boleh, atau barangkali ada yang di TV UPI boleh, ada yang akan menyampaikan silaturahminya baik berupa pertanyaan dan sebagainya, untuk silakan ditulis nanti dibacakan. Begitu. Tentu saja kepada adik mahasiswa yang Bapak cintai, silakan kalian bertanya mumpung semua kita ini sehat. Silakan Maulana, barangkali sudah ada yang menyampaikan silaturahminya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk sesi pemaparan materinya alhamdulillah sudah selesai. Kita lanjut ke sesi tanya jawab, dan alhamdulillah ada teman kita yang sudah ingin bertanya. Kepada Muhammad Naufal, dipersilahkan untuk langsung open mic jika bisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf dengan tidak merasa saya off cam karena sedang tidak kondusif suasananya. Bagus sekali tadi pemateriannya, saya tertarik gitu ya tentang gitu. Dan juga dikutip juga tadi tentang sombong gitu. Karena kan orang sombong itu tidak bisa masukannya tadi ilmunya gitu. Nah, penasaran gini, kenapa gitu banyak orang yang memang mereka itu sudah memiliki banyak ilmu itu sudah mereka menanggung banyak gitu, sudah banyak orang yang mempunyai ilmu, namun mereka itu ujung-ujungnya menjadi sombong gitu. Nah, bagaimana Pak untuk seperti ini gitu, kita menghindari rasa sombong ketika kita memiliki banyak ilmu gitu, ataupun cara kita menghindari sombong ini tuh bagaimana gitu, dan supaya kita tidak malu gitu. Kadang kan kita tuh malu itu karena kita memang
kurang pede gitu, bagaimana sih gitu? Terima kasih. Ya, baik. Yang disampaikan Nova, bagus sekali ya pertanyaannya, hadirin sekalian. Jadi memang dua hal yang menyebabkan kita ini tertinggal ilmu. Pertama tadi mustahil itu orang malu, ya. Nah, malu karena merasa tidak pede, malu karena lain sebagainya lah, ya. Sehingga tidak gabung, begitu ya. Nah, atau ada pula yang mustakbirun, orang yang sombong, ya. Sombong, sudah merasa ilmunya lebih, sudah merasa lain sebagainya, sehingga rasanya tidak butuh lagi pengetahuan tentang itu, begitu. Nah, pertanyaannya bagus, bagaimana mungkin supaya kita ini tidak termasuk pada kelompok mustahil yang malu karena tidak, ya, merasa hina dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, atau karena sombong. Nah, kiat-kiatnya bagaimana? Tentu beda. Kita malunya itu karena merasa tidak pede. Nah, maka kita harus melihat ke bawah. Pede itu kan karena kita selalu melihat ke atas. Di atas itu orang-orang berhasil. Di atas itu orang-orang yang lebih dari kita. Nah, tentu saja kalau begitu, akhirnya kita tidak pede, ya, tidak pede akhirnya, ya. Untuk bertanya tadi, takut salah nih pertanyaannya, atau kalau menjawab, takut jawabannya salah. Nah, itu padahal kalau selama itu adalah majlis taklim, nah tidak, karena itu tempatnya. Jadi bagi mustahil, bagi orang yang tidak pede tadi, ya. Nah, tentu saja ketidakpedeannya dicari dulu masalahnya kenapa. Kalau akar masalahnya karena merasa hina, ya, dari yang lain, kita jangan melihat ke atas lah, ya. Lihatlah ke bawah. Oh, ternyata di bawah itu orang-orang itu ada yang lebih kita itu lebih baik dari mereka, gitu ya. Di bawah itu, ya, lebih baik dari, makanya terapi-terapi seperti itu penting, gitu ya, penting. Nah, di samping tentu kita harus terus istighfar, ya, gitu. Nah, adapun orang yang sombong, mustakbirun, nah ini penyakitnya juga, ya, merasa lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi lain sebagainya, gitu ya, sehingga merasa tidak perlu lagi persoalan ilmu. Nah, bagaimana terapinya? Ya, terapinya tadi bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang berlebih kecuali itu dengan yang lain itu saling melengkapi. Artinya kalau kita merasa lebih di satu sisi, pasti kurang di sisi lain. Ya, pasti kurang di sisi lain, itu sebuah keniscayaan bahwa kita ini memiliki kekurangan pada sisi-sisi lain di samping kelebihan-kelebihannya. Gitu. Oleh karena itu, lagi-lagi kalau kita ini sudah memiliki kelebihan, jangan melihat kelebihan kita. Lihatlah kekurangan kita. Tuh. Nah, jadi, oh ternyata kita ini ada kurangnya di sisi anu, begitu. Nah, seperti itu. Jadi, jangan terjebak pada kelebihan kita, tapi kita harus terjebak pada apa yang kita kurang. Gitu. Yang kekurangan itu ada pada orang lain. Karena kita mesti melihat kekurangan itu yang pada diri kita, sehingga kemudian kita menemukan kelebihan-kelebihan itu pada diri orang lain. Nah, begitu hadirin sekalian. Jadi, ya, nah kalau caranya begitu, insya Allah kita tidak akan sombong dan selalu butuh masukan-masukan dari orang-orang ada di sekitar kita, entah mereka itu adalah adik kita, murid kita. Nah, itu karena bisa jadi mereka punya kelebihan. Kayaknya dalam bahasan kemarin itu, adik sekalian, pernah kita membahas, ternyata kata Rasulullah, bisa jadi orang yang meriwayatkan itu, bisa jadi orang yang mendapat periwayatan itu lebih paham daripada gurunya. Nah, kita ingat Imam Syafi'i sebagai konsumen hadis,
itu bisa lebih paham dari gurunya yang meriwayatkan hadis kepada beliau. Demikian juga imam-imam yang lainnya. Kenapa begitu? Ya karena mereka, para imam itu tidak terjebak pada mustahil, terlebih pada mustakbirun. Begitu. Memang dua ini tadi sekalian yang menjadi apa? Yang menjadi penyakit itu. Mustahil, merasa diri dan sebagainya, atau mustakbirun, merasa sombong. Yang satu di kutub utara, yang satu di kutub selatan. Begitu. Baik. Makanya kata Imam Al-Ghazali itu, ciri orang yang berilmu itu adalah mereka yang tidak bosan-bosan untuk menerima ilmu walaupun itu sifatnya pengulangan. Begitu. Ya. Silakan Maulana, masih ada? Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab dari pertanyaan Naufal. Ada pertanyaan kembali Pak dari di kolom chat. Sama-sama Naufal. Alhamdulillah. Terima kasih kembali kepada Naufal. Di kolom chat saya bacakan. Jadi Bapak izin bertanya, bagaimana caranya agar kita tidak merasa malu ketika ingin menjawab, padahal kita ingin menjawab sesuatu, padahal kita tahu jawabannya. Jadi kita ingin menjawab sesuatu, sudah tahu jawabannya, tapi merasa malu. Ya. Nah, ini bagus pertanyaannya. Ini yang rentan rentan kepada sesuatu yang diwantikan oleh Rasulullah. Jangan sampai bertanya itu sesuatu yang sifatnya menguji kepada guru kita, begitu. Sehingga kemudian diketahuilah bahwa guru kita itu sebenarnya tidak paham. Sehingga ketidakpahaman guru itu diketahui orang banyak, begitu. Ini yang rentan begitu. Nah, oleh karena itu, hadirin sekalian, ini pertanyaan bagus. Tentu saja pertama adalah niatnya. Niatnya kalau kita ingin membandingkan antara pendapat kita dengan pendapat guru kita ini sejalan atau tidak, begitu. Niat kita kan begitu ya. Nah, boleh aja, nggak apa-apa, hanya sampaikan dengan baik. Misal Pak atau Ibu, saya memiliki pendapat ini begini dan begitu. Bagaimana menurut pendapat Ibu atau Bapak? Sampaikan begitu. Sehingga kemudian si guru kita itu diminta untuk memberikan pendapatnya. Apakah pendapat kita itu menurut beliau itu baik atau tidak tepat, begitu ya. Jadi sampaikan saja, kita utarakan maksudnya. Misal ini ada pertanyaan tentang ini Pak, pertanyaan tentang ini, saya memahami pertanyaan ini jawabannya begini, begitu. Bagaimana pandangan Bapak atau Ibu terhadap jawaban saya itu, salah atau benar? Kalau salahnya di mana, benarnya di mana? Nah, itu lebih athar, lebih mensucikan batin kita daripada jawaban yang kita miliki itu simpan di dada kita. Ya, disimpan ini kita bertanya kepada guru, Pak atau Bu, bagaimana jawaban Ibu kalau ada pertanyaan begini, sambil kita sudah tahu jawabannya. Nah, itu rentan terjerumus kepada menguji guru kita. Sehingga kemudian kalau guru kita ini belepotan menjawabnya karena tidak tahu misalnya, nah ini aib yang dipertontonkan di hadapan muridnya, sementara itu hasil jebakan kita. Nah, ini dosanya di sini. Begitu ya, dosanya di sini. Nah, oleh karena itu tentu saja ini bukan akhlak yang baik, mempertontonkan bahkan menjebak munculnya terlihatnya aib guru kita di hadapan banyak orang. Itu adalah merupakan akhlak yang buruk. Nah, oleh karena itu, tetapi boleh saja tentunya kalau ingin membandingkan boleh, tapi bahasanya seperti tadi. Nah, Pak atau Ibu tadi seperti tadi ya, sampaikan pertanyaannya, sampaikan bahwa saya punya jawaban ini. Gimana menurut Ibu? Pandangan Bapak atau Ibu terhadap jawaban saya. Nah, kalau pertanyaannya begitu, insya Allah itu bisa dialog yang bagus, ya, dialog yang bagus. Kita paham dan
Kalau kemudian pendapat guru kita itu sesuatu yang berbeda, ya sudah nggak apa-apa. Anggap saja itu sebuah masukan yang sementara waktu belum bisa kita terima. Nggak apa. Perbedaan pendapat itu sesuatu yang lumrah. Nah, kalau dilalui dengan sesuatu yang baik, dimanage dengan sesuatu yang baik, perbedaan itu malah menghantarkan pengayaan yang lebih bagus. Gitu. Ya. Begitu, Maulana, bagus sekali pertanyaan. Alhamdulillah, Masih ada? Alamin. Baik, untuk teman hadirin sekalian yang masih ingin bertanya, yang bisa on mic bisa langsung on mic, yang tidak bisa bisa dituliskan di kolom chat biar nanti dibacakan. Ya. Silakan. Silakan kepada hadirin yang ada mau bertanya. Belum Pak, masih belum. Ya, belum ada ya. Baik, kita sapa-sapa dulu aja. Ya, terima kasih adik-adik mahasiswa baik di UPI ataupun di luar UPI yang terus memantau kajian kita ini. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan berkah kepada kita semua. Tentu saja Bapak Ibu dosen dan karyawan baik di UPI ataupun di luar UPI yang tetap setia, baik yang lama maupun yang baru bergabung. Alhamdulillah, jazakumullah, semoga Allah membalas balasan dengan balasan yang terbaik dan menjadikan waktu yang ibu bapak luangkan merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga tentunya kepada sahabat, karib kerabat dimanapun Anda berada, terima kasih telah mendukung terselenggaranya kajian kitab ini, dan semoga ini menjadi ladang silaturahmi buat kita semuanya. Tidak lupa tentu saja kepada TPP yang sudah memperluas memperluas siaran kita ini, yang alhamdulillah semoga bermanfaat, ikut menyebarkan dakwah sunnah sebagai tali kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Semoga kru TPUP mendapatkan balasan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya, masih ada Maulana? Baik. Belum ada. Belum ada. Tadi Rifki mengangkat tangan. Rifki ingin bertanya. Saudara Rifki? Atau tidak sengaja tertekan? Sepertinya belum ada, Bapak. Ya nggak apa-apa. Jadi mungkin kita simpulkan sambil nunggu barangkali yang terbetik untuk bertanya, disilahkan sambil menunggu silaturahminya dari semuanya. Jadi hadirin sekalian, malu itu ada dua. Ada malu yang tercela, ada malu yang terpuji. Malu yang tercela itu apa? Malu yang tercela itu adalah malu yang menghalangi kita. Malu yang menghalangi kita untuk melaksanakan apa yang diwajibkan Allah, untuk meninggalkan apa yang diharamkannya. Kalau malu itu menghalangi kita untuk melakukan itu semua, maka itu tercela. Seperti kita malu untuk melaksanakan sholat berjamaah, malu untuk menuntut ilmu, dan sebagainya, itulah malu. Nah, termasuk malu yang tercela itu yang disampaikan oleh Imam Mujahid tadi, yaitu dua hal, itu mustahil, malu tadi, ya, atau mustakbirun, karena sombong. Ya, orang yang malu merasa dirinya rendah, merasa rendah diri sehingga malu, ya, untuk bertanya, malu untuk menyampaikan jawaban, gitu ya. Itu termasuk malu yang tercela.
Gitu. Sampaikan kalau kita punya jawaban, sampaikan, begitu ya. Nah, tentu dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang santun dan sebagainya, begitu. Nah, ada juga orang yang sombong, sehingga kesombongannya menyebabkan dia tidak malu untuk bermajlis taklim bersama muridnya, misal bermajlis taklim dengan muridnya. Mas, saya kan gurunya, masa mesti mengambil manfaat atau ilmu dari murid? Kata gurunya, ini orang yang sombong. Untuk orang yang sombong, dan orang yang sombong jelas tidak akan mendapatkan berkah ilmu. Padahal Rasulullah berkali-kali menyampaikan bahwa ada sesungguhnya murid yang lebih paham dari gurunya. Buktinya apa? Buktinya Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad, Imam Hambal, itu orang-orang murid-murid yang ilmunya lebih tinggi, pemahamannya dari gurunya, yang sebenarnya yang awal-awal menyampaikan hadis-hadis pada beliau, begitu. Nah itu. Nah, dua hal tadi, hadirin sekalian, orang yang malu karena rendah diri dan malu karena merasa sombong tadi, ya. Padahal kata Imam Ghazali, ciri ahli ilmu itu adalah mereka yang bisa ahli ilmu, mereka yang tidak bosan untuk mendapatkan mendapatkan ilmu, walaupun ilmu itu berulang-ulang dia dapatkan, gitu. Tidak bosan dengan ulangan ilmu tadi, gitu. Nah, ada juga hadirin sekalian malu yang sifatnya mulia, karena bisa menghantarkan untuk taat kepada Allah. Misal malu yang seperti ini, banyak malu kalau kita ini tidak sholat berjamaah. Ada kakak beradik, misal ada kakak beradik, ketemu contohnya ya. Nah, ada kakak beradik. Nah, kakak itu senantiasa memberikan nasihat kepada adiknya. Pada gilirannya harus sholat berjamaah, misal. Nah, si kakak ini malu kalau tidak memberikan contoh. Nah, akhirnya dengan rasa malu itu dia terpacu untuk memberikan contoh kepada muridnya. Lain sebagainya, ini malu yang mulia, bisa menghantarkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, supaya rasa menderita, banyaklah kita memberikan nasihat-nasihat kepada teman, nasihat-nasihat kepada tuntunan kepada adik-adik kita, ya, dan sebagainya, sehingga kita malu kalau melanggar atas apa yang kita lisan, begitu. Nah, jadi ini harus dipelihara. Nah, kalau kita bisa mengekang rasa malu yang tadi, yang rasa malu yang tidak baik tadi, insya Allah kesuksesan akan terus menghampiri kepada kita, gitu. Jadi itu diantaranya. Baik, Maulana masih ada? Iya, Bapak, ada lagi yang ingin bertanya. Tadi ada Fadli Hakim sudah mengangkat tangan. Silahkan bisa on mic aja. Ya, baik. Ya. Terima kasih pada moderator dan Bapak yang sudah memberi kesempatan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Pak, kita di era sekarang itu kan banyak sosial media gitu ya Pak. Nah, kemudian di sosial media itu sering digunakan untuk menunjukkan eksistensinya gitu Pak ya, baik berupa bakat gitu ya, ataupun ya kelebihan yang dipunya gitu Pak. Nah, namun yang lebih dominan itu sebenarnya kalau yang terlihat gitu ya, banyak khususnya gitu ya Pak, misalkan di TikTok ya Pak, ada aplikasi namanya TikTok, itu banyak yang membuat menyebarkan kebodohan atau mungkin aibnya atau mungkin sampai ke auratnya gitu Pak. Nah, itu tentu kan
menjadi hal yang memprihatinkan gitu ya Pak. Nah, sebenarnya apakah faktor terjadinya itu apakah karena mereka tidak mengerti cara menggunakan aplikasi itu tersebut, atau ada hal mendasar nggak Pak yang menjadi motif mereka tuh saking menunjukkan ekspresinya gitu Pak, sampai kebodohan mereka pun diumbar gitu Pak. Itu yang jadi fenomena unik di sekarang gitu Pak. Nah itu mungkin boleh penjelasannya gitu Pak tentang malu menunjukkan kebodohannya itu. Terima kasih. Ya, dari Fadli, ya bagus sekali pertanyaannya. Memang hadirin sekalian begitulah. Jadi kalau malu sudah tidak ada, maka kebodohan itu diumbar. Hanya karena mungkin ada sesuatu tujuan yang diinginkan begitu. Nah, hadirin sekalian, jadi di media sosial dengan TikTok itu tadi, kalau memang niat kita memang ingin menyampaikan kelebihan kita, boleh, tidak masalah. Menyampaikan kelebihan kita boleh, tidak masalah, gitu ya. Nah, hanya memang kelebihan kita dengan catatan agar ada orang yang bisa membutuhkan kelebihan kita, nanti dia menemukan, kita bisa mengontak kita. Memang inamal a'malu binniyat, kembalinya bahwa amal itu karena niat. Jadi tidak dilarang kita nampakkan kelebihan kita lewat TikTok tadi ya, boleh, atau lewat yang lainnya boleh, silakan, tetapi perhatikan niatnya. Ya, perhatikan niat, begitu ya. Itu memang oleh karena itu ilmu akhlak itu adalah menuntut kita untuk pandai-pandai memanage, pandai-pandai memanage, jangan sampai sesuatu yang kita lakukan itu jatuh kepada sombongan atau bahkan jatuh ke merasa tidak pede, begitu kan, gitu. Nah, jadi silahkan disampaikan ya kelebihan kita, baik melalui tulisan, melalui TikTok, silahkan sampaikan. Nah, tentu saja kalau kemudian mengumbar aurat, mengumbar kejelekan orang, dan lain sebagainya, itu persoalan sudah terjerumus kepada kemungkaran. Salah satunya hilang rasa malunya. Nah, jadi kalau perempuan yang mengumbar aurat, berarti sudah hilang rasa malunya. Mestinya dia memiliki sifat malu untuk menampakkan aurat di muka umum yang bukan harusnya. Nah, hanya sifat malunya sudah hilang. Nah, muncul bisikan-bisikan setan berupa kesombongan. Mungkin dia cantik atau apa, sehingga dia ingin menampakkan kecantikannya, menampakkan ketampanan dan lain sebagainya, sehingga dia mengumbar auratnya seperti itu. Nah, jadi pertanyaan Fadilku, silakan, kita punya channel masing-masing, silakan tampakkan lewat TikTok, lewat apa kelebihan-kelebihan kita. Hanya pandai-pandailah untuk istighfar, pandai-pandailah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Begitu. Ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ada lagi Bapak yang ingin bertanya? Dipersilakan. Ya, silakan. Kepada Ed Fitri ingin bertanya, disilakan langsung open mic aja. Iya, terima kasih Kang Mau kesempatannya. Bapak izin bertanya terkait bagaimana
kalau kita menceritakan terkait keburukan orang lain begitu ya, tapi tidak menyebutkan nama begitu, dengan tujuan untuk memberi pelajaran begitu pada orang lain. Nah, itu bagaimana ya Pak? Jadinya bolehkah atau tidak? Terima kasih. Ya, baik. Di sosial media maksudnya ya? Atau di mana itu? Bisa di sosial media, bisa langsung juga Pak. Iya. Nah, baik. Ya, bagus pertanyaannya. Hadirin sekalian, menyampaikan keburukan orang dibolehkan apabila dalam kondisi-kondisi tertentu. Misal, ketika kita jadi saksi di pengadilan, boleh disampaikan apa adanya dengan ditambah, dengan tidak ditambah atau tidak dikurangi adanya. Jadi boleh sampaikan karena kita sebagai saksi di depan pengadilan dibolehkan. Baik pengadilan, pengertian pengadilan biasa atau mungkin di sebuah kondisi di mana kita tengah dihadapkan pada komunitas apa istilahnya, pada komunitas penyelesaian masalah begitu ya. Ada masalah A dan B, ada masalah kita A dan B itu mau diselesaikan, maka diselesaikan di suatu komunitas terbatas, dibolehkan ya menyampaikan begitu. Nah, tentu saja dengan menyebut nama tidak boleh di suatu pengadilan atau komunitas terbatas kita menyebut keburukan tanpa disebut nama. Harus sebut nama supaya jelas masalahnya. Kalau di sebuah pengadilan atau komunitas yang sifatnya ingin menyelesaikan konflik tadi. Ya. Nah, tentu saja kalau di sosial media yang dibaca umum, sebaiknya tidak disampaikan namanya, ya. Sebaiknya tidak disampaikan, karena kalau disampaikan namanya, biasanya akan terjadi fitnah lebih jauh. Karena itu bukan tempatnya. Berikanlah analog, berikan nama-nama samaran dan sebagainya. Kalau niatnya ingin amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi tentu dengan data yang jelas. Gitu. Ed. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana Ed? Mudah-mudahan jelas ya. Ya. Waktunya juga tidak terasa kita sudah di ujung acara. Ya. Baik, mungkin kita lanjut ke sesi terakhir yaitu sesi penutup. Sebelumnya mohon maaf Bapak izin, saya tadi baru dapat kabar katanya kerabat dari salah satu mahasiswa IPAI 2019, lebih tepatnya neneknya, itu baru saja tadi sekitar pukul 3 meninggal dunia. Jadi mohon minta doanya untuk semua yang ada di room ini, mudah-mudahan beliau diterima amal ibadahnya, mudah-mudahan husnul khatimah. Amin. Masing-masing dari warhamha wa'afiha wa'fu anha. Semoga husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin, dan mudah-mudahan kita juga yang mendoakan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih khususnya kepada Bapak Elan Sumarna dan juga kepada para hadirin semua yang telah menghadiri kajian Sahih Bukhari sore hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat oleh Allah SWT menjadi amal ibadah bagi kita kelak di Yaumul Mahsyar. Baik, sekian dari saya sebagai moderator. Saya tutup dengan membaca doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Mulyana, hatur nuhun. Terima kasih banyak Ustaz. Kerabat, adik-adik mahasiswa. Ya, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, salam.